Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Setiawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 2892450021 dengan materi untuk UAS Etika Bisnis dengan dosen pengampunya Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSIMM. Oke, untuk materi yang saya ingin presentasikan, yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar bebas, yang ketiga pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, pasar oligopsoni. Keempat ada etika konsumen, terdapat bisnis dan perlindungan konsumen, hubungan produsen dan konsumen, contoh kasus etika konsumen. Yang kelima ada etika periklanan, terdapat fungsi iklan, jenis-jenis iklan, dan contoh kasus periklanan. Materi yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak. Dengan catatan, kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Penentuan harga sungguh-sungguh terjadi berdasarkan penawaran dari produsen serta permintaan dari konsumen. Di sisi lain, para pihak yang berada di pasar persaingan sempurna juga sama-sama sudah mengetahui situasi dan mempunyai informasi yang berhubungan dengan pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Jenis pasar ini disebut juga sebagai pasar paling ideal sebab dianggap mampu dalam menjamin tercapainya efisiensi pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: yang pertama ada banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen dan atau serupa. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Contoh pasar persaingan sempurna: terdapat pasar beras, pasar sayur dan buah, bursa efek atau pasar modal, pertokoan minyak wangi atau parfum, pertokoan baju atau pakaian batik. Kedua, ada pasar bebas. Pengertian pasar bebas adalah pasar yang penjual dan juga pembelinya mempunyai kebebasan untuk memutuskan kebijakan perdagangan. Sederhananya, semua bentuk kebijakan yang berlaku tidak dibuat berdasarkan patokan, campur tangan, atau paksaan dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Pengertian pasar bebas menurut para ahli: menurut Adam Smith, pasar bebas adalah pasar yang memberikan sebuah kebebasan pada masyarakat untuk melakukan jual beli. Menurut Britannica Encyclopedia, pasar bebas adalah pasar sebagai bentuk sistem pertukaran ekonomi. Menurut David Ricardo, pasar bebas adalah sebagai sebuah aktivitas perdagangan luar negeri antar lebih dari dua negara. Tujuan pasar bebas: yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. Yang ketiga, memperluas pasar. Yang keempat, menciptakan transfer of teknologi. Yang kelima, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ciri-ciri pasar bebas: yang pertama, ada bisa dijalankan oleh siapa saja. Yang kedua, ada pembagian kelas. Yang ketiga, adanya persaingan untuk memperoleh keuntungan besar. Yang keempat, campur tangan pemerintah terbatas. 3. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produksi yang sama atau serupa. Dengan adanya hal itu, harga yang ditawarkan oleh para penjual akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Pasar persaingan tidak sempurna juga seringkali disebut sebagai
suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Oleh karena itu, jenis pasar tersebut dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Yang kedua, penjual berhak menentukan harga produksi sendiri. Yang ketiga, penjual baru akan susah untuk bersaing. Yang keempat, tidak ada produk pengganti. Yang kelima, barang yang dijual sama. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna meliputi pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Pasar monopoli merupakan suatu kondisi di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Contoh perusahaannya, yang pertama ada Pertamina. Sebagai monopoli perusahaan minyak dan gas bumi milik negara, Pertamina memiliki posisi dominan dalam penyediaan bahan bakar minyak di Indonesia. Meskipun ada perusahaan lain yang menjual BBM, Pertamina tetap menjadi pemain utama. Yang kedua ada PLN. Perusahaan listrik negara ini merupakan satu-satunya penyedia listrik berskala besar di Indonesia. Ketergantungan masyarakat pada listrik yang membuat PLN memiliki posisi yang kuat dalam pasar energi listrik. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu suatu kondisi pasar di mana di dalamnya ada beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar tersebut, dan ada juga pasar yang hadir produksi atau barang yang dijual bersifat homogen. Walaupun jumlah penjualnya banyak dan berbeda-beda, setiap kebijakan yang diambil penjual yang menguasai pasar ini akan berpengaruh pada penjualan mereka yang menjadi produsen yang memproduksi produk serupa, sebab keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada persaingannya. Hal tersebut juga diperlukan untuk mempromosikan bisnis mereka, untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat secara luas, dan bersaing dengan penjual lainnya. Contoh perusahaannya, yang pertama ada industri rokok. Di Indonesia, industri rokok dikuasai oleh beberapa perusahaan besar seperti Gudang Garam, Sampurna, dan Jarum. Meskipun ada banyak merek rokok, namun pasar ini didominasi oleh segelintir pemain besar. Yang kedua ada industri telekomunikasi. Perusahaan seperti Telkomsel, XL merupakan pemain utama di industri telekomunikasi yang memiliki jaringan yang luas dan menawarkan berbagai layanan jaringannya. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni dapat diartikan sebagai sebuah pasar di mana ada banyak pemain penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Harga produknya dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli. Untuk kualitas produk yang ditawarkan oleh para produsen pada dasarnya sudah terjamin kualitasnya. Contoh perusahaannya pemerintah. Pemerintah seringkali menjadi salah satunya pembeli dalam beberapa sektor seperti penggandaan barang dan jasa untuk proyek infrastruktur. Misalnya ketika pemerintah mengadakan tender untuk pembangunan jalan tol, hanya ada satu pembeli pemerintah yang akan membeli jasa konstruksi tersebut. Yang kedua ada rumah sakit besar. Rumah sakit besar terutama di daerah yang terbatas pilihannya seringkali menjadi
satu-satunya pembeli untuk berbagai jenis layanan kesehatan seperti obat-obatan dan peralatan media dari produksi tertentu. Oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun yang jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produk sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen, namun penjual tidak akan sampai mengalami kerugian atau tidak berdaya dalam menentukan harga pasarnya sendiri. Contoh perusahaannya pasar wortel atau cabai. Di pasar wortel atau cabai, para petani dapat menjual hasil panennya kepada beberapa pembeli yang dalam hal ini adalah pedagang yang ada di daerahnya. Kemudian wortel atau cabai yang sudah dibeli tadi akan dijual kembali ke kota oleh pedagang. Kedua ada industri tekstil. Pabrik tekstil besar seringkali menjadi satu-satunya pembeli kapas atau benang dari petani atau produsen kecil di daerah tertentu. Hal ini memberikan mereka kekuatan untuk menentukan harga pembelian bahan baku. Keempat ada etika konsumen. Etika konsumen adalah menerapkan konsep benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab dalam bertransaksi. Etika konsumen memiliki hubungan yang erat dengan evaluasi penjualan dan kepuasan konsumen. Etika konsumen penting dalam etika bisnis. Etika konsumen yang tinggi membangun kepercayaan antara konsumen dan bisnis. Kepercayaan ini adalah kunci bagi keberhasilan jangka panjang suatu bisnis. Yang kedua ada konsumen yang merasa diperlakukan adil dan dihormati cenderung lebih loyal terhadap merek tertentu. Bisnis yang menjunjung tinggi etika konsumen akan memiliki reputasi yang baik yang pada gilirannya akan menarik lebih nyaman banyak konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dari hal-hal yang tidak sesuai dengan produk atau jasa seperti penipuan, barang cacat, atau jasa palsu. Perlindungan konsumen penting bagi pelaku usaha dan konsumen karena dapat mencegah kerugian dan memastikan praktik bisnis yang adil. Prinsip perlindungan konsumen yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan terjangkau. Tujuan perlindungan konsumen yaitu menciptakan keseimbangan, keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Manfaat perlindungan konsumen yaitu meningkatkan keberadaan konsumen, meningkatkan ketertelusuran mutu barang, meningkatkan kesesuaian barang beredar dan jasa yang diawasi terhadap ketentuan perundang-undangan, meningkatkan tertib ukur, meningkatkan tertib niaga di bidang perdagangan. Peran etika bisnis dalam perlindungan konsumen yaitu mendorong konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Hubungan produsen dan konsumen. Penjual disebut sebagai produsen, yaitu suatu badan atau seseorang yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pembeli disebut sebagai konsumen, yaitu suatu badan atau seseorang yang memakai atau menghabiskan barang atau jasa yang ditawarkan produsen. Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak mungkin berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh produsen. Dalam hal ini, tentu tidak cukup bila konsumen tampil satu kali saja pada bisnis dimulai. Supaya bisnis berkesinambungan, konsumen perlu secara teratur memakai serta membeli produk atau jasa tersebut, dan dengan demikian menjadi pelanggan. Slogan "The Customer is a King" menitik beratkan tugas pokok produsen atau penyedia jasa untuk mengupayakan kepuasan konsumen.
Slogan tersebut mengungkapkan bahwa konsumen harus dilayani dan dijadikan tujuan utama kegiatan produsen, bahwa konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral, tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Contoh kasus etika konsumen. Sebelum membeli produk, selalu luangkan waktu untuk membaca label. Ini akan membantu Anda mengetahui komposisi bahan, cara penggunaan, dan peringatan penting. Selalu bayar sesuai dengan harga yang tertera, hindari tindakan seperti tidak membayar atau membayar kurang. Jika meminjam barang dari toko atau perpustakaan, kembalikan dalam kondisi yang baik dan tepat waktu. Hindari merusak barang yang dipajang di toko, perlakukan barang seolah-olah milik Anda sendiri. Jika Anda telah menggunakan suatu produk atau jasa, berikan ulasan yang jujur dan konstruktif. Ini akan membantu konsumen lain dalam membuat keputusan. Setelah selesai mengonsumsi makanan atau minuman di tempat umum, buanglah sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Saat ini, hindari mengunduh atau membagikan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Saat ini berada di tempat umum seperti pusat perbelanjaan atau transportasi umum, jaga ketertiban dan jangan mengganggu orang lain. 5. Etika periklanan. Secara umum, etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Dikutip dari buku Ajar Pengantar Periklanan 2020 karya Vina Furqoniah dan Muhammad Fikri Aryansyah, etika periklanan adalah pelaku yang benar atau baik dalam menjalankan fungsi periklanan. Etika periklanan melibatkan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam konteks periklanan yang meliputi pertimbangan tentang kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas dalam merancang, membuat, dan menyebarkan iklan. Etika periklanan menuntut iklan untuk jujur, menghormati nilai-nilai sosial dan budaya, menghindari manipulasi yang merugikan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan individu. Fungsi iklan memberi informasi bertujuan untuk membuat konsumen sadar akan merek suatu produk dan membantu membangun citra yang positif dari merek tersebut. Mempersuasi. Iklan yang efektif memiliki bertujuan untuk meyakinkan pelanggan agar mau mencoba produk yang ditawarkan. Mengingatkan. Hal ini dilakukan agar merek suatu produk terus diingat oleh masyarakat. Memberikan nilai tambah bagi merek dengan mempengaruhi pandangan konsumen. Iklan yang efektif dapat mempengaruhi konsumen untuk melihat produk tersebut menjadi lebih elegan, modis, bergengsi, dan lebih unggul dari produk pesaing. Mendampingi. Maksud dari fungsi mendampingi adalah iklan dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk memulai kegiatan promosi. Jenis-jenis iklan. Yang pertama ada iklan secara umum, yaitu iklan tanggung jawab sosial, yaitu iklan yang dirancang untuk menyebarkan informasi dan memiliki sifat untuk mendidik agar masyarakat memiliki tanggung jawab atas suatu masalah sosial. Yang kedua ada iklan bantahan, yaitu iklan yang disampaikan melalui media dan bertujuan untuk membantah atau menyangkal suatu tuduhan yang tidak benar. Iklan ini bertujuan untuk memperbaiki citra produk tersebut. Iklan pembelaan merupakan kebalikan dari iklan bantahan. Iklan ini bertujuan untuk mendapatkan simpati publik. Iklan perbaikan. Iklan yang digunakan untuk memperbaiki pesan-pesan yang salah dan sudah terlanjur disebarluaskan melalui media. Iklan keluarga. Iklan yang berisikan pesan-pesan tentang seputar keluarga. Yang kedua ada iklan secara khusus, yaitu iklan cetak. Iklan yang dipasang dan dibuat menggunakan teknologi cetak. Contohnya yaitu surat, kabar, baliho, poster, spanduk, dan lain sebagainya. Iklan baris
adalah iklan yang terdiri beberapa baris kata atau kalimat saja. Iklan ini biasa ditemukan di koran. Iklan kolom. Iklan ini memiliki lebar satu kolom namun lebih tinggi dibandingkan iklan baris. Contoh dari iklan ini adalah iklan kolom adalah advertorial. Iklan display merupakan iklan yang lebih luas dari iklan kolom dalam menampilkan sesuatu. Contoh iklan display yaitu iklan radio dan iklan televisi. Contoh kasus periklanannya terdapat kasus iklan pada iklan Coklatos. Iklan tersebut menampilkan adegan seorang kakak perempuan yang terkejut membuka pintu kulkas karena melihat adiknya, seorang anak, sedang berada di dalam kulkas. Selanjutnya si kakak bertanya kepada si adik, apa yang dilakukannya di dalam kulkas? Adiknya menjawab, makan coklatos kak. Katanya kalau masuk ke kulkas lebih enak. Dalam iklan ini mengandung unsur yang kurang baik yang periklanan etika karena siaran yang melibatkan anak-anak wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika yang mengatur hal tersebut. Pelanggaran etika bisnis pada kasus iklan Coklatos yaitu ada eksploitasi anak, penggunaan anak sebagai objek. Anak-anak dalam iklan ini lebih dijadikan sebagai objek untuk menarik perhatian konsumen daripada sebagai subjek yang memiliki hak dan perlindungan. Kedua, ada pelanggaran prinsip tanggung jawab sosial. Iklan ini memberikan contoh yang buruk bagi anak-anak untuk meniru tindakan yang berbahaya. Yang ketiga, pelanggaran prinsip kebenaran dan kejujuran. Informasi yang menyesatkan. Iklan ini memberikan informasi yang menyesatkan tentang cara mengonsumsi coklat, yaitu dengan memasukkan coklat ke dalam kulkas. Keempat, ada pelanggaran prinsip keadilan. Tidak adil terhadap konsumen, yaitu iklan ini tidak adil terhadap konsumen anak-anak karena memberikan informasi yang tidak benar dan dapat membahayakan mereka. Dampak positif dari kasus iklan Coklatos yang pertama, kasus ini berhasil menyadarkan masyarakat, terutama orang tua, tentang pentingnya memperhatikan konten iklan yang ditujukan untuk anak-anak. Kedua, kasus ini mendorong lembaga pengawas iklan seperti Komisi Penyiaran Indonesia atau disebut KPI untuk memperketat pengawasan terhadap konten iklan, terutama yang ditujukan untuk anak-anak. Yang ketiga, kasus ini mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam proses pembuatan iklan dan bertanggung jawab atas pesan yang disampaikan. Dampak negatifnya pada iklan Coklatos. Pertama, adegan yang tidak pantas dan berpotensi membahayakan anak-anak ini telah mencoreng citra merek Coklatos. Kedua, akibat dari kerusakan reputasi banyak konsumen yang memboikot produk Coklatos. Ketiga, perusahaan menghadapi tekanan yang sangat besar dari berbagai pihak seperti Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, organisasi perlindungan anak, hingga konsumen. Berikut daftar pustaka untuk presentasi kali ini. Dan itu saja presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.